Jadi yang bikin tertarik tuh bahasa. Benar gitu. Jadi ini buat teman-teman santri juga mungkin yang ngerasa kayak aduh malesnya harus diluguh terus gitu, itu bermanfaat banget beneran. Bermanfaat banget. Gitu. Jadi kebiasaan untuk kita mempraktekkan bahasa asing, apalagi dengan teman-teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di podcastnya Santri TV. Mari ngopi, mari menginspirasi. Oke, pagi ini, sore ini kok pagi sore ini kita lagi mau wawancara nih sama Teh Dita. Boleh saya hello dulu nih sama penontonnya Santri TV. Halo, assalamualaikum. Saya Nindita Kusumalistia, biasa dipanggil Dita. Kebetulan tetangga ya sama tetangga. Iya. Jadi ini Teh Dita ini adalah dulunya bersekolah di Darun Najah Ulu Jami ya. Betul. Terus kemudian ke SMA-nya? SMA-nya di Maninsan Cendekia. Oke, Insan Cendekia. Iya, Insan Cendekia. SMA. Terus S1 di? S1 di Universitas Indonesia, S2 Hubungan Internasional, S2-nya di University of Oxford. Oke, alhamdulillah. Jadi sore ini kita bakal mengulik ceritanya Teh Dita nih, bisa nyampe ke Inggris tuh gimana gitu ya. Dari pesantren, jadi from pesantren to the world lah istilahnya gitu. From pesantren to the world. Iya, to the world. Kan biasanya nih santri itu dominannya setelah lulus pasti ke ini, biasanya ke Timur Tengah gitu kan, ke negara-negara yang dominannya mayoritas orang Islam nih. Apa yang membuat Rita memilih ke Oxford gitu? Ya, sebelumnya saya mau cerita juga. Dulu waktu saya di Darun Najah, teman-teman seangkatan saya juga banyak nih yang kuliahnya juga beberapa juga lanjutnya ke Timur Tengah. Yeah. Jadi sebelum saya cerita juga ini mau jelasin juga bahwa itu hanya adalah opsi. Opsi. Itu juga semua adalah pilihan. Jadi bukan berarti kalau saya milih Timur Tengah, jalan saya tertutup untuk ke negara-negara selain Timur Tengah. Yeah. Begitu juga kalau saya milih negara-negara selain Timur Tengah, tidak berarti saya juga menutup kemungkinan untuk mencari ilmu, menimba ilmu lagi nanti di kemudian hari untuk negara-negara Timur Tengah kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya memilih di sana? Utamanya pertama karena jurusannya. Jadi bidang ilmu yang ingin saya geluti, kebetulan beberapa ahlinya, profesornya itu asalnya dari sana. Gitu. Jadi ya itu alhamdulillah sekali karena atas izin Allah, memang alhamdulillah akhirnya dikasih ke yang emang memang itu rootnya dari ilmu yang saya inginkan gitu. Jadi itu. Bidang apa nih yang lagi ditekunin sekarang? Itu public policy. Public policy itu kayak gimana? Public policy itu kebijakan publik. Ya. Jadi bukan polisi ya, tapi policy kebijakan publik. Jadi itu sebenarnya berasal dari turunan dari ilmu politik, ekonomi, dan filsafat. Filosofi, PEP namanya. PPE, sorry. Politics, Philosophy and Economics. Kebetulan S1 saya waktu itu cabang ilmunya juga hubungan internasional yang juga merupakan turunan dari ilmu politik. Gitu. Namun itu lebih difokuskan lagi gimana caranya tiap negara itu bisa mengatur seluruh sumber dayanya untuk menjadikan rakyat itu semakin makmur gitu. Oke. Ngomong kayak gitu, lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang alhamdulillah saya sudah lulus dari program S2 saya akhir tahun 2020 lalu. Dan mungkin bisa cerita sedikit juga nih, boleh. Karena berbeda dengan mungkin kelulusan angkatan-angkatan lainnya. Karena saya lulusannya jadinya kalau yang lain kan pada wisuda online banyaknya ya. Kalau di sana mereka menunda untuk wisudanya. Jadi berarti mereka belum wisuda nih? Jadi status sudah lulus, saya belum wisuda gitu. Jadi kami nih para mahasiswanya masih berharap supaya nanti ada wisuda offline gitu. Jadi kita masih bisa merasakan euforianya, beneran lulus nih gitu kan, selesai studinya gitu. Nah, jadi setelah lulus ini memang karena saya kebetulan dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, beasiswa LPDP, nanti mungkin bisa saya ceritakan juga ke teman-teman untuk bisa ikutan nanti apply dan bisa insya Allah bisa dibantu studinya dengan biaya dari LPDP. Nah, karena itu saya harus kembali ke Indonesia untuk mengabdi pada negara. Gitu kan tentunya. Jadi apa yang ilmu yang sudah saya dapat harus saya aplikasikan kembali kan ke negara gitu. Jadi
saya berkewajiban untuk kembali ke Indonesia, untuk kembali bekerja di sini gitu. Awal masuk Oxford nih apa? Tantangan terberat. Tantangan terberat. Jadi sistem belajarnya. Sistem belajarnya. Jadi mungkin untuk teman-teman santri ini yang nanti juga kan pasti akan melanjutkan S1, insya Allah S2 juga. Di Indonesia S1-nya itu bisa saya bilang masih sangat dibimbing oleh dosennya. Di dalam kelas tuh masih sangat dibimbing apa yang harus kalian lakukan, minggu ini yang harus kalian baca bahannya apa aja. Itu semua jelas gitu. Jangan, walaupun masih banyak mungkin yang kayak aduh susah segala macam, tapi percaya deh S2 itu apalagi di tempat yang lingkungannya baru, bahasa pengantarnya pun berbeda, kemudian juga cara proses mereka mengajar pun berbeda. Jadi kita harus jauh lebih proaktif gitu. Jadi nggak ada dosen yang ngasih ini semua nih buku yang harus dibaca, tapi kita benar-benar harus ke perpustakaan duluan sama teman-teman gitu. Atau biasanya sih kalau tiap angkatan beda-beda ya, kebetulan angkatan saya ada semacam study groupnya. Jadi mereka sudah memberikan list apa aja nih buku-buku yang perlu kita baca. Nanti kita tinggal copy, dan sekarang kan lebih mudah ya, nggak seperti dulu yang benar-benar perpustakaan bentuk fisik. Sekarang semua bisa online, buku-bukunya segala macam. Berarti istilahnya cari makan sendiri lah ya, nggak disuapin. Iya, betul. Jadi kita harus lebih proaktif sih. Gitu. Kan mulai pandemi ini sejak Maret ya berarti. Kalau di UK sendiri gimana? Jadi kebetulan UK salah satu epicentrum di Eropa, jadi paling banyak tingkat penyebarannya di sana. Jadi bulan Maret itu sudah ditutup, sudah masuk lockdown total. Per kota, per wilayah. Jadi pertamanya London, karena kita jaraknya hanya 2 jam dari London, dan juga banyak keluar masuk orang di London, jadi universitas kita juga ditutup sejak bulan Maret. Jadi semua pembelajaran dilakukan secara online. Hingga terakhir saya menulis tesis pun juga dilakukan secara online. Jadi untuk ketemu sama profesor yang pembimbingnya semuanya dilakukan secara online. Wow, gitu. Soal kultur sama budaya nih di UK sendiri gimana tuh Teh? Ya. Untuk orang Islam susah nggak sih? Karena kan di Inggris sendiri ini minoritas ya Muslim. Betul. Iya, kulturnya gimana tuh? Jadi ini menarik karena Inggris ini kalau saya jelaskan ada 4 country utama. England, Wales, Scotland, sama Northern Ireland. Di tiap wilayah Inggris ini beda-beda nih jumlah minoritasnya, jumlah mayoritasnya tuh beda-beda. Jumlah dan karakter populasinya beda-beda. Kebetulan di wilayah saya karena memang dekat dengan London, ini cukup beragam wilayahnya, cukup diverse isinya. Jadi kota-kota besar seperti London, Birmingham itu di kota Birmingham tuh ada masjid terbesar di Inggris, dan itu sangat besar. Pas saya datang ke sana, ini gede banget, ini bisa kayak Istiqlal, tapi nggak segede Istiqlal, cuman mungkin semasjid kota Tangerang kali. Cukup besar gitu, dan itu kalau ada Idul Fitri dan lain-lain itu biasanya dirayakan di sana gitu. Dan menurut saya masyarakatnya cukup menghargai perbedaan. Jadi meskipun kita minoritas, mereka cukup menghargai. Banyak juga yang justru curious, banyak juga yang penasaran gitu, banyak juga yang justru karena mereka nggak tahu, asing bagi mereka selama bertahun-tahun belum pernah nih ketemu temen yang agama Islam misalnya gitu. Justru mereka nanya, sebenarnya yang kamu lakuin ini apa sih gitu. Gitu. Terus kebetulan kan waktu itu saya juga menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Ya mungkin, dan itu saat summer, saat musim panas. Jadi musim panas di sana matahari terbenam itu jam 10:30 malam. Jadi saya buka puasa ya juga sahur juga. Gitu. Jadi itu 18. Jadi hari pertama Ramadan tuh satu Ramadan tuh masih jam 8:30, sekitar udah pertengahan Ramadan itu udah mulai jam 10, 10:30 maghribnya gitu. Berarti berapa jam tuh kira-kira puasanya? Sempat 18-20 gitu. 18-20. Gitu. Nah jadi itu banyak kan ritual-ritual yang juga mereka penasaran ini sebenarnya apa sih gitu. Nah itulah di sana tugas kita juga kan untuk saya bisa bilang kita nih kayak dubes-dubesnya agama Islam gitu kan. Kita menjelaskan ke mereka ini loh sebenarnya yang kita lakukan. Maknanya apa sih di balik ini gitu loh. Nah, saya seneng banget tuh ngejelasin kayak gitu. Sampai ada beberapa teman saya, ada yang dari Jepang,
kemudian ada juga dari Brazil, Mm-mm. ada juga dari beberapa teman-teman dari Afrika. Mereka sempet hari-hari menjelang akhir Ramadan tuh mereka sampai bikinin iftar buat saya sampai terharu banget setelah saya jelasin sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini loh ibadah Ramadan tuh seperti ini, ibadah puasa seperti ini di akhir-akhir. Terus mereka inisiatif bikin ini nih iftar gitu. Terus ada teman saya dari Spanyol, terakhir dia ngasih cheesecake, dia bikin kue keju gitu ke saya, kasih ini, dan itu hari terakhir Ramadan. Jadi malamnya malam takbiran kan gitu. Jadi ini besok kamu Idul Fitri ya, selamat ya ini, terus dikasih. Jadi dia tahu mungkin ini ya semacam festivity-nya nih ya mengakhiri Ramadan gitu. Besoknya mau 1 Syawal, terus dia ngasih. Berarti nggak ada masalah lah ya untuk. Nggak ada masalah. Jadi memang namanya sentimen itu ada karena ketidaktahuan kan. Iya. Gitu. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan itu jadi ketakutan, jadi sentimen-sentimen negatif. Justru kita harus menjelaskan agar itu jadi yang sesuatu yang positif gitu. Kita jelaskan sebenarnya tuh ini gitu loh. Jadi dan mereka pun dari ketidaktahuan jadi tahu, dan justru jadi penasaran, jadi cari tahu, dan jadi makin terbuka, dan disitulah diskusi akan mulai terbentuk gitu kan. Wah, keren juga. Terus ini nih, untuk apply S2 sendiri ini susah nggak sih? Misalkan kalau ada yang nanya nih S1-nya itu di universitas yang swasta misalkan. Sekolah swasta, terus untuk apply ke S2 untuk ke luar negeri ini presentasi mungkin lolosnya tuh berapa ya gitu? Atau ya mungkin nggak sih untuk itu gitu? Ya, kalau untuk detail persentasenya berapa persen lulosnya tuh saya mungkin nggak bisa jawab, cuman maaf. Jadi sebenarnya sorry, minum dulu. Nggak apa-apa. Iya. Aduh, mohon maaf, ini insya Allah bukan COVID, cuma kesel. Iya, untungnya nggak apa. Afwan. Jadi untuk apply S2 itu rata-rata memang kebutuhan utamanya yang pertama adalah academic excellence. Jadi record akademiknya. Jadi itu menurut saya sih tidak menutup kemungkinan dari universitas swasta kah atau dari universitas mana. Jadi kita harus keep record akademik yang baik gitu. Dari semester 1 sampai betul. Itu nomor 1 ya, karena tentu saja kita untuk S2 kan mengejar level akademik yang lebih tinggi. Karena itu kita juga jadi harus persiapan lah memang dari awal. Misalnya kita memang sudah tahu kita ingin mengejar S2 atau S3 nantinya insya Allah gitu. Itu kita harus persiapan dari SMA minimal kali ya. Betul, jadi kita harus persiapkan gitu. Jadi emang udah harus ada semangat, itu memang udah harus ada gitu. Dan benar-benar nggak menutup kemungkinan menurut saya kayak dari universitas swasta lah, dari universitas negeri, nggak menutup kemungkinan selama memang track record akademiknya baik, dan juga tidak hanya itu, juga aktivitas-aktivitas lain di luar kampus gitu. Jadi itu aktif penting berorganisasi, betul, aktif berorganisasi, aktif di isu-isu sosial terutama. Gitu. Jadi ada isu sosial apa, misalnya yang IFA peduli soal lingkungan hidup gitu. Jadi untuk menunjukkan kepedulian itu dan bentuk kepedulian IFA nih dari apa nih? Oh, ikut organisasi serupa gitu loh, turut misalnya jadi relawan untuk apa gitu, dan turut ada kontribusinya gitu bagi masyarakat gitu. Nah, misalnya nanti IFA mau ngambil jurusan tertentu, ini tuh harus linear apa yang IFA lakukan, dan rekod akademisnya tuh harus linear dengan apa yang nanti mau diambil gitu. Jangan pengen S2 aja deh, ngambil apa ya, nggak tahu deh, tapi ngelakuin apa ya, udah yang penting organisasi aja deh, kan jadinya nggak jelas. Jadi asal ada kesibukan, asal berarti ada semuanya harus berhubungan lah ya. Betul, jadi harus tahu tujuannya apa gitu. Jadi memang sudah harus dirancang gitu. Keinginan sendiri untuk ke Oxford ini munculnya dari kapan tuh? SMA kah atau pas baru S1 baru kepikiran? Kalau untuk spesifik Oxford-nya itu mungkin saat S1 ya, salah satu universitas yang saya tuju gitu. Namun keinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri ini memang sudah dari kecil gitu. Mohon maaf nih, saya mau ngelirik sana, ada ibu saya dari SD kali ya Bu ya? Kayak dari SD deh. Dari SD. Jadi udah mempersiapkan diri dari SD, SMP, SMA. Oh, boleh cerita nggak? Jadi salah satu yang bikin saya tertarik banget pengen masuk pesantren waktu itu. Jadi waktu SD saya kan sempat bareng sama ibu saya ngeliat
karena rumah kami dekat waktu itu di Tangerang, terus dekat dengan Dermaja di Ulu Jami, sama ibu, lihat dulu yuk sekolahnya yuk, beneran mau apa enggak, lihat asramanya, lihat dah kami ke sana. Terus 2 kakak yang waktu itu ngasih lihat pesantrennya, keliling asrama segala macam, itu tuh menggunakan bahasa Arab. Gitu. Kebetulan memang dari kecil saya punya ketertarikan terhadap linguistik, dan saya tahu itu salah satu bekal yang perlu kita perkuat untuk kalau mau melanjutkan studi luar negeri, bahasa asing gitu. Jadi saya bisa berkomunikasi seperti ini, saya mau banget gitu. Itu salah satu kepengenan saya kayak salah ini satu keren banget ya. nih lihat kakak kelas gini. Iya. Gitu. Jadi yang bikin tertarik tuh bahasa. Benar gitu. Jadi ini buat teman-teman santri juga mungkin yang ngerasa kayak aduh malesnya harus diluguh terus gitu, itu bermanfaat banget Bermanfaat banget. Gitu. Jadi kebiasaan untuk kita mempraktekkan bahasa asing, apalagi dengan teman-teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari, itu bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Gitu. Apa tuh yang masih kepake dari pesantren sampai sekarang? Oh, banyak banget. Jadi apalagi untuk ini ya, untuk hidup di luar, hidup di negeri orang yang kita tidak tahu budayanya, segala macam sebelum. Jadi semua nilai-nilai kehidupan di pesantren tuh sangat kepake. Pertama, kemandirian itu udah pasti, kedisiplinan gitu. Terus habis itu juga sopan santun, dengan budaya orang lain segala macam gitu kan. Sangat bermanfaat, sangat kepake. Sangat bermanfaat. Gitu. Iya, benar. Untuk bisa apply ke S2 ke luar negeri ini, modal utamanya apa? Yang harus dimiliki seseorang untuk bisa? Yang pertama, motivasi yang tinggi sih menurutku. Motivasi tinggi. Iya, keinginan yang besar gitu. Jadi mau orang sepintar apapun, kalau dia tidak punya dorongan, dorongan itu bisa dari mana aja, bisa dari diri sendiri, bisa juga terutama dari diri sendiri sih terutama. Itu yang paling penting. Gitu. Ada juga mungkin dorongan memang untuk membangun negeri lah, itu kan banyak yang membangun negeri, juga untuk membahagiakan orang tua segala macam, itu juga banyak. Tapi motivasi itu bekal utama. Motivasi gitu. Terus yang kedua juga keyakinan. Jadi benar-benar semua upaya yang kita lakukan, kalau memang nggak diizinkan sama Allah, ya kan gitu. Jadi terus diiringi dengan doa, ibadah yang selalu dilakukan gitu deh. Berarti bahasa ke nomor berapa nih? Karena kalau bahasa itu sudah mau nggak mau udah harus. Mau nggak mau ya. Iya. Udah dilatih sejak masuk pesantren sih. Teman-teman yang masuk pesantren ini udah selangkah lebih maju dibanding yang sebelumnya, saya bisa jamin. Gitu, kalau benar-benar kalian pakai bahasanya. Catatan banget tuh. Iya. Buat orang yang di pesantren tuh bersyukur sekali ya. Di Darun Najah ini kalian pakai bahasa Inggrisnya juga nggak? Bahasa Inggris, bahasa Arab, iya pakai. Gitu. Jadi kayak ada per minggu itu gantian. Betul, ada English Week sama Arabic Week. Iya, mungkin kalau dulu yang saya salah satu kritik saya dulu waktu saya di pesantren, minggu Inggrisnya tuh agak kurang kepake. Jadi banyak banget orang-orang yang saat minggu Inggris tetap pakainya bahasa Arab gitu. Memang sih masih berbahasa, tapi menurut saya itu didisiplinkan aja gitu. Bahasa Arabnya lebih dominan dibanding bahasa Inggris. Betul gitu. Jadi dibikin balance aja, bahasa Inggrisnya juga dipakai gitu. Karena banyak mungkin yang biasanya kritikal banget sama bahasa Inggrisnya orang. Jadi bikin kita takut untuk berbahasa Inggris gitu kan. Istilahnya grammar Nazi. Gitu kan, kayak salah lu grammar, jadi orang-orang pada nggak berani berbahasa gitu. Padahal sebenarnya hajar aja, ngomong aja dulu gitu. Speak up aja dulu ya. Speak up aja dulu. Ya, kalau masalah grammar dan yang segalanya itu urusan nanti lah ya. Betul, iya, betul. Iya. Apa sih, kan Inggris ini masuk kategori 10 sistem pendidikan yang terbaik di dunia ya. Berarti kan untuk orang yang mau masuk sana, orang yang apply ke sana tuh banyak banget, mungkin dari penjuru dunia bahkan ya. Jadi sepak terjang apa nih yang dirasakan Tenita untuk bisa lolos gitu? Iya. Jadi memang proses seleksinya juga cukup butuh banyak perjuangan memang. Persiapannya memang sudah cukup lama. Jadi apalagi waktu itu juga saya sembari kerja kan, gitu. Jadi di sana juga waktu saya setelah S1 kan saya kerja dulu 3 tahun. Saya kerja, kemudian selama saya kerja itu kan saya mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S2. Itu jadi mungkin berbeda dengan orang yang baru lulus langsung mempersiapkan diri, karena mereka nggak ada kesibukan lain. Gitu. Jadi saya harus membagi kesibukan saya di pekerjaan yang juga nggak boleh saya tinggalkan, kemudian juga untuk
persiapan aplikasi-aplikasi S2-nya ini gitu. Jadi pertama pastinya ya itu tadi kita harus ngumpulin record akademik, prestasi-prestasi yang itu sudah dari SMA hanya atau dari S1 aja? S1 gitu. Kemudian juga yang penting ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Biasanya banyak orang-orang yang surat rekomendasinya harus dari tokoh-tokoh terkenal ya, banyak yang kayak gitu. Tapi enggak. Jadi surat rekomendasi ini dari bahkan misalnya pembimbing kita, pembimbing skripsi kita, dosen kita, ustadzah kita yang memang kenal kita secara personal, tahu perkembangan diri kita, itu bagus banget untuk ngasih rekomendasi. Gitu. Berarti justru yang lebih kenal sama kita itu yang betul, lebih yang bisa ngasih rekomendasi secara detail gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya minta kebetulan saya sebelumnya bekerja misalnya di lembaga pemerintah, saya minta sama ketua lembaga pemerintahnya, tapi dia ngasih rekomendasinya general gitu, kayak anak ini bagus, anak ini cocok untuk S2, kan itu spesifik justru betul. Ya. Jadi yang dilihat justru orang yang benar-benar tahu perkembangan kita dari awal, gitu. Jadi itu juga penting buat teman-teman yang mau siap-siap S2. Terus kemudian yang juga mungkin cukup challenging itu adalah esai dan sertifikasi bahasa. Kebetulan untuk Oxford dia cukup tinggi banget minta sertifikasi bahasanya gitu. TOEFL IELTS atau gitu? Iya, bisa TOEFL, bisa IELTS. Gitu. Kalau biasanya di beberapa universitas mereka 6 sudah cukup, kalau di jurusan saya itu harus 7,5 minimal. Gitu. Jadi itu susah banget kebetulan. Dan biasanya orang untuk dapat 6 aja tuh berkali-kali gitu. Nah, ini itu cukup berdarah-darah juga untuk itu. Kemudian itu tadi esai-esainya biasanya. Jadi esai, kemudian mereka biasanya minta karya tulis. Jadi mereka ngasih satu topik misalnya sesuai jurusan masing-masing deh. Si topik ini kita bikin esai semacam paper, semacam makalah, kita kirim ke mereka gitu. Kalau menurut Tedita nih, untuk mempersiapkan tes TOEFL atau IELTS itu bisa nggak sih dipersiapkan secara mandiri? Saya mempersiapkan mandiri. Iya, karena kebetulan waktu itu juga karena tadi lagi kerja kan, jadi nggak ada waktu untuk les, kemudian juga untuk menghemat, dan alhamdulillah bisa kok, alhamdulillah bisa banget. Gimana kasih tips dong? Iya, jadi banyak banget sumber-sumber pembelajaran online tuh banyak banget gitu. Kebetulan juga beberapa teman saya yang dari teman-teman di S1 juga sudah pernah ikut tes sebelumnya, saya pinjam aja buku mereka, saya fotokopi gitu, saya fotokopi bukunya, terus sudah bener-bener saya kerjain misalnya tesnya kan hari Sabtu, dari Seninnya gitu misalnya udah dikerjain satu-satu gitu. Jadi benar-benar harus tekun. Terus banyak kok sumber buku-bukunya segala macam yang di internet banyak banget. Gitu. Jadi coba-coba sendiri aja gitu, dan pede. Harus pede. Iya, harus pede. Waktu selama S1 itu kegiatan-kegiatan apa yang pernah Tedita ikutin gitu? Atau bisa program-program, kan bisa ada student change. Iya. Exchange student apa sih? Iya. Iya, betul. Iya, waktu S1 jadi kebetulan saya aktif baik di dalam kampus juga di luar kampus. Untuk di dalam kampusnya saya di BEM, juga di HM, Himpunan Mahasiswa untuk Hubungan Internasional. Jadi untuk yang jurusan, yang spesifik jurusan, satu lagi yang untuk kemahasiswaan BEM. Gitu. Kemudian saya juga terlibat aktif dalam isu anti korupsi untuk anak muda. Gitu. Jadi kebetulan tahun 2010 waktu itu saya baru lulus SMA, lulus dari IC. Kemudian saya bersama beberapa teman waktu itu kita berinisiatif untuk membuat satu komunitas anak muda anti korupsi, namanya Club Speak, Suara Pemuda Anti Korupsi. Gitu. Nah, jadi semenjak itu kami aktif dalam isu-isu mainstreaming anti-corruption issue untuk anak-anak muda gitu. Di situ. Jadi dari situ juga saya berkesempatan untuk memperkenalkan nih ada loh gerakan ini gitu ke program namanya Global Change Maker. Jadi itu sebenarnya bukan pertukaran pelajar, tapi itu adalah mereka mengundang beberapa aktivis isu-isu sosial dari berbagai negara. Waktu itu kebetulan 45 negara. Nah, kebetulan saya terpilih untuk mewakili Indonesia. Gitu. Jadi isunya apa nih yang dibawa gitu dari Indonesia? Isunya anti korupsi gitu. Oke. Apa lagi ya? Oke, untuk prospek yang akan datang nih.
atau yang lagi dikerjain Teh Dita dan prospek yang akan datang apa? Iya. Iya, kebetulan saat ini yang dikerjakan ini memang masih membantu melanjutkan riset-riset yang kemarin diminta oleh profesor saya waktu saya di sana. Jadi alhamdulillah beberapa profesor, ada satu profesor ini perempuan, beliau ini fokus pada isu anti korupsi juga, dan kemarin beliau diminta oleh PBB untuk membuat laporan khusus soal hubungan antara korupsi dan gender dan isu perempuan. Nah, kebetulan di Indonesia ini jadi salah satu studi kasus karena pertama banyak pelaku korupsi yang ternyata juga perempuan. Kemudian bagaimana sih perempuan ini justru lebih jadi korban dari adanya perilaku korupsi itu sebenarnya banyak tuh korbannya justru perempuan gitu. Jadi rakyat yang jadi korban, ibu-ibu yang harus menjaga financial stability di keluarga gitu-gitu kan yang jadi korban gitu. Nah, intinya itu waktu itu saya sempat membantu beliau. Kemudian ini juga baru aja ada salah satu profesor namanya Thomas Hale. Dia ini sebenarnya ahli Asia Timur dan Asia Selatan. Nah, dia saat ini meneliti tentang energi terbarukan. Energi terbarukan di wilayah Asia. Nah, kebetulan Cina dan Korea Selatan ini lagi gencar untuk memberikan investasi ke negara-negara berkembang untuk mengembangkan energi terbarukan mereka gitu. Nah, kebetulan di Indonesia kan kita juga sedang gencar untuk mengganti energi-energi berbahan dasar fosil menjadi energi terbarukan, menjadi pakai energi apa tuh? Hydro kebanyakan, kemudian juga gas alam, shale gas, terus habis itu juga ada udara, angin, gitu segala macam. Nah, itulah yang saya masih lanjutin risetnya gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman juga mau S1, S2, kalau ada profesor atau dosen yang punya bidang keilmuan yang memang kita tertarik gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bantuin riset mereka gitu. Siapa tahu nanti ke depannya itu bisa juga untuk jadi record akademik kita juga jadi makin fokus sama isunya gitu kan gitu. Tapi insya Allah sih kalau saya masih fokus sama isu anti korupsi. Jadi kedepannya insya Allah akan lebih fokus ke isu pengembalian aset recovery. Jadi pengembalian aset ini apa sih gitu. Jadi gini, koruptor di Indonesia mereka tuh nggak ngumpetin asetnya tuh di sini. Jadi duit yang mereka curi dari negara nggak diumpetin di Indonesia. Ditaruh di mana? Di Swiss, di Hong Kong, di Singapura. Kenapa di sana? Karena itu disebutnya safe haven countries. Itu negara-negara yang punya pajak rendah, yang punya mereka ada kebutuhan finansial, kebijakan fiskal negaranya untuk tidak memberlakukan pajak-pajak tinggi bagi tabungan-tabungan yang disimpan di sana gitu. Jadi koruptor tuh pada seneng nyimpen di sana dan bisa pakai nama perusahaan palsu gitu. Jadi misalnya koruptor A nyimpen atas nama siapa, jadi udah nggak ke-track nih kalau susah ngembaliinnya gitu. Sementara negara kita membutuhkan banyak sumber daya dong untuk kita banyak membangun infrastruktur dan lain-lain gitu. Jadi kita butuh banget mengembalikan aset-aset dari berbagai negara itu ke negara kita gitu. Nah, mungkin mikirnya kan ya gampang aja dong kan, itu kan mereka sudah terbukti bersalah. Ya udah tinggal ambil aja asetnya, harusnya gitu kan logikanya. Gitu. Tapi ini banyak lagi nih banyak terbenturnya. Pertama, negara-negara itu juga masing-masing mereka memiliki aturan masing-masing. Yaitu tadi kenapa itu jadi sasaran empuk para koruptor untuk ngumpetin asetnya di sana, karena mereka punya bank secrecy, kerahasiaan bank. Mereka benar-benar menutup rapat siapa aja nih yang nyimpen di sini dan nggak akan mereka balikin. Gitu. Jadi kita harus pakai channel-channel diplomatik. Gimana cara kita harus negosiasi sama negara-negara itu supaya asetnya bisa kembali ke Indonesia, karena aset itu gede-gede banget di tiap negara itu. Gitu. Jadi sekarang sih insya Allah sedang fokus ke isu itu. Jadi gimana caranya channel-channel diplomatik apa yang harus dipakai untuk Indonesia untuk bisa secara strategis mengambil asetnya kembali ke negeri dan bisa dipakai lagi untuk pembangunan bangsa gitu sih. Berarti selesai belajar mengabdi pada negeri ini. Insya Allah. Harus. Iya. Oke, untuk kita pindah ke beasiswa nih ya. Oke. LPDP nih. Iya. Banyak banget sih yang pengen nyari-nyari info tentang LPDP segala macam untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Bisa lah kasih tips-tipsnya buat teman-teman semua.
gimana caranya biar bisa lolos untuk LPDP ya. Iya, mungkin secara detailnya mungkin biasanya banyak ya teman-teman yang juga sudah ngasih tips and trick mungkin di YouTube atau di website lainnya, blognya mereka. Banyak. Cuman menurut saya yang paling penting adalah ada dari awal saat mempersiapkan studi, sudah tahu, sudah jelas ada tujuan genuine yang mau kalian lakukan buat negara apa sih? Yang tadi saya bilang harus ada linear tujuannya apa. Jadi sudah tahu, karena banyak nih, karena ada kemudahan. Alhamdulillah negara kita ngasih kemudahan untuk kita bisa kesempatan untuk belajar di luar negeri, karena gak gampang loh ngasih segini, negara bisa mengalokasikan dana sebegini besar. Investasi untuk tiap individu ini kan sangat besar. Tiap individu ini juga harus mengembalikan ke negara. Jadi itu sih yang pertama, harus tahu apa yang mau dilakukan nanti untuk negara. Jadi saat udah tahu itu, kalian tuh gak usah repot-repot. Kan biasanya ada yang kayak tips and trick menulis esai. Kalian harus pikirin ini. Nah, kalau udah tahu titik itunya, itu tuh udah gampang banget. Jadi kalian mau bikin esai seperti apa, udah tahu apa tujuannya, itu insya Allah sudah gampang semuanya gitu. Kemudian yang lain-lainnya, menurut saya salah satu yang utama ini sih, kalau sudah dapat LOA dari universitasnya. LOA itu letter of acceptance. Jadi sudah ada, baiknya mungkin keterima dulu universitasnya, baru kemudian lewat UKAS, bukan UKAS apa? Pertama tuh kan kalau misalkan ke Inggris itu biasanya ada UKAS atau apa ya itu? Enggak, jadi dari universitasnya. Jadi misalnya sudah dapat universitas, nanti dari universitas mengeluarkan surat, selamat Anda sudah diterima. Iya, berarti daftar dulu ke universitas. Daftar dulu ke universitas. Jadi sebenarnya ada dua cara kalau untuk LPDP. Pertama daftar LPDP-nya dulu, baru kemudian mencari universitasnya gitu. Namun harus sesuai dengan apa yang tadi kita tuliskan saat kita daftar LPDP gitu. Jadi nggak bisa misalnya waktu LPDP bilangnya daftarnya Harvard, tapi saat kita apply ke Harvard kan nggak dapet misalnya. Susah karena itu passing grade-nya tinggi banget. Dapatnya universitas lain nih gitu. Nah, nanti nggak bisa tuh LPDP nggak sesuai dengan apa yang tadi kita daftarkan ke LPDP, harus sesuai gitu. Harus sesuai. Nah itu bisa daftar LPDP dulu, atau opsi kedua adalah dapat universitasnya dulu baru daftar LPDP gitu. Nah kebetulan waktu itu saya yang dapat universitasnya dulu baru dapat LPDP gitu. Kemudian untuk LPDP pun ada banyak, sekarang sudah ada banyak pilihan, bukan pilihan, jenis LPDP ini udah banyak. Jadi kebetulan yang kemarin saya ambil namanya PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi ada 10 universitas yang jadi prioritas LPDP. Jadi itu ada 10 universitas peringkat utama dunia kayak Oxford, Harvard, Columbia, Princeton, Stanford, Yale gitu-gitu, Cambridge. Itu kalau udah 10 itu jadi kita bisa masuk ke yang PTUD itu. Ada juga beasiswa, ini yang penting banget, ada juga beasiswa santri LPDP. Gitu. Jadi itu adalah beasiswa afirmasi. Ada kan beasiswa afirmasi untuk PNS, untuk dari teman-teman yang dari provinsi terluar, provinsi perbatasan itu juga ada. Namun yang penting ini juga, dan harus banyak banget yang daftar. Kebetulan kemarin kalau nggak salah saya dengar pendaftaran masih sedikit. Santri untuk beasiswa santri, karena banyak yang nggak pede, bisa nggak ya saya daftar aja, bener. Santri itu hebat-hebat, santri itu jago-jago, pinter-pinter gitu. Jadi penting tuh, jadi teman-teman bisa coba LPDP yang beasiswa santri. Gitu. Berarti pada intinya sih tahu tujuan dulu. Betul, tahu tujuan. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, harus genuine apa yang kita pengen. Kita pengen dalam arti masalah sosial apa yang pengen kamu selesaikan gitu. Jadi masalah sosial apa, atau masalah apa nih yang kira-kira kita bisa kontribusi untuk negara gitu, dan kemampuan kita kira-kira di mana, kita bisa bantu di apa. Nah itu yang jadi tujuan gitu sih. Gitu. Penutup. Kelamaan ya, seru soalnya. Oke deh, untuk terakhir nih ya, pesan untuk santri-santri untuk biar tetap semangat melanjutkan studinya. Iya, jadi pesan utamanya itu sih buat santri, harus percaya diri, jangan minder. Kemudian yakin apa yang kalian jalanin sekarang ini di pesantren, kalian digembleng ini tuh semuanya ada manfaatnya nanti saat kalian melanjutkan studi, saat kalian kembali ke masyarakat, itu semua sangat bermanfaat gitu. Jadi santri harus menjadi salah satu pelopor dan harus jadi salah satu aktor penting dalam pembangunan bangsa. Mantap tuh. Gitu. Santri. Oke, udah nih berarti ya. Udah selesai, udah berapa menit?
Lama nih kayaknya. Udah lama ya. Oke, banyak banget sore ini yang udah kita dapetin ngobrol bareng sama Teh Dita nih. Karena udah sore juga, mungkin udah dulu nih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan bisa sharing-sharing bareng lagi. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Kembali lagi di podcastan selanjutnya. Assalamualaikum.